Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang basis data. Yang dimana di sini karena kita dosennya berhalangan hadir, jadi kita lanjutkan saja Zoom-nya tanpa Ibu. Untuk Zoom-nya udah saya record, jadi kita bisa mulai. Yang akan kita bahas di sini adalah kesimpulan mengenai basis data setiap masing-masing dari kelompok. Kita ada 6 kelompok, jadi setiap satu kelompok akan memberikan satu kesimpulan dari materi basis data tersebut. Apakah ada yang mau berkenan duluan? Perwakilan dari kelompok? Perwakilan dari kelompok 1 ada? Baiklah, perwakilan dari kelompok 1 saya akan mewakili secara langsung. Setelah kami mengadakan Zoom kelompok thread tadi, maka dapatlah kami menyimpulkan bahwa penerapan basis data di dunia nyata merupakan aspek pemanfaatan komputer dalam sebuah organisasi yang senantiasa berhubungan dengan basis data. Penerapan basis data di dunia nyata dapat kita lihat pemanfaatannya pada perbankan, asuransi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Sebelum revolusi industri, sudah ada hal yang mirip dengan database. Hanya saja belum selengkap seperti sekarang. Hanya terbatas pada pengumpulan data dalam satu tempat. Sementara untuk proses pencarian, keakuratan, ketersediaan data atau informasi masih dilakukan secara manual. Tentu ini tidak bisa disebut sebagai database karena pengelolaannya masih dilakukan dengan manual dan memakan banyak waktu. Dan tentu hal ini kurang efektif jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah revolusi industri, perkembangan teknologi semakin pesat, komputer ditemukan dan database pun diciptakan, guna mempermudah dalam menyimpan dan mengakses informasi. Data-data cukup dimasukkan dalam sistem database, kemudian disimpan, dan kita bisa mengakses informasi yang diinginkan kapanpun sesuka kita, dan tentu saja dengan lebih mudah dan efisien. Jadi kita tidak perlu lagi mencari data secara manual. Adapun keuntungan dari penerapan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, integritas data terjaga. Yang kedua, menjaga independensi data. Yang ketiga, kemudahan berbagi data. Yang keempat, pemeliharaan keamanan data. Dan terakhir yang kelima yaitu kemudahan akses data. Sekian kesimpulan yang bisa kami simpulkan dari kelompok 1. Kelompok lain, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan terkait materi? Perwakilan dari kelompok 2, 4 sampai 6, apakah ada? Kelompok 5 tadi sudah mengumpulkan link Zoom, apakah sudah ada dapat kesimpulan? Kelompok 5. Baiklah, saya akan menyimpulkan diskusi dari kelompok 5.
Yang pertama yaitu penerapan database pada dunia nyata, yaitu misalnya dalam suatu perusahaan penggunaan sistem informasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Dengan semakin banyaknya persaingan, membuat perusahaan berpikir keras dalam menjalankan proses bisnisnya. Untuk itu, digunakanlah suatu sistem database dalam pengolahan suatu data. Lalu selanjutnya perbedaan sebelum diterapkannya dan sesudah diterapkannya database, yaitu sebelum mengenal database, orang-orang masih melakukan sistem pemrosesan manual dan sistem pemrosesan berkas, di mana sistem pemrosesan manual yang berbasis kertas merupakan bentuk pemrosesan yang menggunakan dasar berupa setumpuk rekaman yang disimpan pada rak berkas. Sedangkan sistem pemrosesan berkas yaitu sekelompok rekaman yang disimpan pada sejumlah berkas secara terpisah. Lalu setelah mengenal database, data-data sudah terorganisasi dengan baik, sehingga pencarian suatu data pun akan mudah, dan dengan database ini kita dapat melakukan pengolahan dalam menyimpan data menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan keuntungan dari database yaitu berdasarkan dari penerapannya, bisa saja penerapannya, penyimpanan data di sebuah perusahaan dengan adanya database tentu lebih cepat dan mudah. Dikatakan cepat karena dibandingkan dengan cara manual, misalnya menyimpan data di lemari, tentunya saat mencarinya memakan waktu yang banyak. Lalu database mudah, yaitu tinggal memasukkan keyword data yang ingin dicari. Sedangkan keuntungan yang lainnya yaitu security atau keamanan. Dengan database kita tahu siapa saja yang mengakses data. Baiklah, sekian dari kelompok 5. Baiklah, apakah ada lagi dari kelompok lain? Baru 2 kelompok. Apakah ada? Karena room Zoom-nya terbatas 40 menit, jadi kita kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 3. Yang pertama yaitu mengenai kita membahas 3 ya. Yang pertama itu penerapan database di dunia nyata. Yang pertama, database di dunia nyata bisa diterapkan di universitas atau sekolah, toko maupun retail, e-commerce, perusahaan, telekomunikasi, perpajakan, perbankan, asuransi, jasa ekspedisi, serta rumah sakit. Di universitas sendiri, database digunakan untuk menyimpan data-data mahasiswanya, dan di sekolah juga database digunakan untuk menyimpan data-data dari murid-murid sekolah tersebut. Di toko atau retail tersendiri, database digunakan untuk mengelola stok barang maupun hasil penjualan dari toko tersebut. Di e-commerce, database digunakan untuk menyimpan data-data penjualan maupun pembelian. Di perusahaan sendiri, database digunakan untuk menyimpan arsip-arsip perusahaan maupun data-data dari pegawai perusahaan itu sendiri. Yang kelima itu telekomunikasi, database digunakan untuk pengelolaan transaksi komunikasi. Yang keenam itu perpajakan. Di perpajakan sendiri, database digunakan untuk menyimpan sistem pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan yang lain-lain. Di dalam perbankan, database digunakan untuk menyimpan data-data nasabah maupun histori-histori nasabah tersebut. Selanjutnya asuransi, database digunakan untuk menyimpan proses klaim asuransi. Di jasa ekspedisi, database digunakan untuk seperti untuk memesan tiket seperti pesawat, kereta api, bus, dan yang lain-lainnya, serta mengirim barang atau paket yang lainnya. Dan terakhir, rumah sakit, database digunakan untuk menyimpan data-data pasien yang mencakup riwayat penyakit, obat-obatan, dan yang lainnya. Sebelum adanya database, data-data di perusahaan ataupun yang lainnya masih disimpan secara manual, sehingga cukup menyulitkan bagi orang-orang ketika membutuhkan data tersebut. Belum lagi jika ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti human error, sehingga menyebabkan data tersebut bisa saja hilang dan tidak dapat ditemukan kembali. Setelah adanya database, data-data dapat dikelola dengan mudah serta keamanannya terjamin. Data juga dipastikan keakuratannya dan kerahasiaannya. Jadi dapat disimpulkan manfaat database adalah yang pertama itu database dapat membantu meminimalisirkan redundansi data atau
penyimpanan double data di suatu perangkat. Terus yang selanjutnya, database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas pada suatu data. Yang ketiga, database dapat menjaga independensi di mana orang lain tidak dapat mengubah data meskipun data tersebut sudah dibagikan kepada khalayak banyak. Dan yang terakhir, database dapat mudah dibagikan kepada orang lain melalui perangkat-perangkat elektronik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa ada lagi? Perwakilan dari kelompok 2? Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan hasil kesimpulan dari diskusi kami. Baik, penggunaan sistem basis data dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai dalam berbagai bidang, seperti contohnya yang sudah banyak disebutkan tadi, di sekolah, kampus, perusahaan, e-commerce, ataupun yang lainnya, yang biasa digunakan untuk mengumpulkan sebuah data, baik itu data karyawan, mahasiswa, atau siswa, ataupun pengarsipan, yang dapat menjadi sebuah perubahan baik sebelum maupun atau sesudah menggunakan sistem basis data, yakni sebelum kita menggunakan basis data, pasti kita menggunakan dalam mengumpulkan data itu menggunakan sistem manual, baik itu ditaruh disimpan di lemari, ataupun diarsip dalam map-map tertentu. Namun setelah perkembangan zaman dan perkembangan era teknologi, sistem basis data ini mulai gencar digunakan karena pengembangan sistem basis data mempermudah kita untuk mengelompokkan suatu data dan mencari sesuatu data yang kita inginkan. Nah, lalu keuntungan apa yang kita dapat dari sistem basis data ini? Keuntungan yang kita dapat, yang seperti yang sudah disebutkan tadi, kita dapat dengan mudah mengelompokkan sebuah data, lalu mencari dan mengambil sebuah data yang kita inginkan. Nah, namun dalam keuntungan basis data ini pasti memiliki suatu kerugian. Yang salah satunya ialah penerapan sistem basis data ini memerlukan tempat penyimpanan yang besar. Dan juga kita juga memerlukan suatu tenaga ahli yang terampil. Di lain itu softwarenya atau perangkat lunaknya juga terlalu besar. Sekian dari hasil kesimpulan di kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 4 atau kelompok 6? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perwakilkan hasil diskusi kami dari kelompok 6, yaitu ada beberapa peranan database dalam kehidupan nyata, yaitu dalam bidang pendidikan, yaitu ada dalam aspek perpustakaan dan aspek administrasi. Ada dalam bidang kesehatan, yaitu membantu dalam pengolahan data pasien seperti nama, alamat, nomor kamar pasien, dan lain-lain. Ada juga dalam bidang militer, dalam bidang pertanian, dalam bidang psikologi, apoteker, dan dalam bidang bisnis atau industri. Juga keuntungan yang kita dapatkan setelah menggunakan database secara elektronik, yaitu tidak adanya redundansi data atau meminimalkan redundansi data yang munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Yang kedua, integritas data terjaga. Yang ketiga, menjaga independensi data, di mana orang lain tidak dapat mengubah data meski data dapat diakses. Yang keempat, kemudahan dalam berbagi data. Yang kelima, pemeliharaan keamanan data, memastikan keamanan informasi dan data di mana dapat memasukkan kode akses untuk data tertentu yang tidak dapat diakses. Dan yang terakhir yaitu kemudahan akses data. Dengan adanya database dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena semua data telah tertera dengan baik. Sekian hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 4.
perwakilan dari kelompok 4. Apakah ada? Nah, kelompok 4 diharapkan untuk menyampaikan hasil diskusi, karena sebentar lagi dalam waktu 7 menit Zoom-nya akan berakhir. Kalau bisa sekalian dalam satu Zoom ini rekaman, kelompok udah menyampaikan hasil kesimpulannya. Jadi nggak susah lagi buat ngumpulin sama Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perwakilan kelompok 4 untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah? Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu apa contoh penerapan database pada kehidupan nyata? Mungkin seperti yang sudah dibilang dari kelompok-kelompok sebelumnya, seperti yang di sekolah yaitu penerapan database bisa seperti untuk menyimpan data-data siswa, di dunia kampus mungkin untuk penyimpanan data-data mahasiswa. Kemudian juga tadi kami sempat membahas tentang di Gramedia, yaitu penerapan database di Gramedia. Toko buku kayak di Gramedia itu juga menggunakan database. Database-nya biasanya menyangkut tentang ketersediaan, lokasi, harga, genre, sama informasi tentang buku yang ada di dalam toko dari Gramedia tersebut. Karena hal-hal tersebutlah Gramedia menyediakan sistem pencarian menggunakan komputer di lobi sehingga si pengunjung bisa dengan mudah ketemu info buku yang dicarinya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya database? Mungkin sebelum diterapkannya database seperti yang sudah disampaikan juga dari kelompok lain, yaitu sebelum adanya database mungkin hal tersebut akan menyulitkan seseorang untuk mengumpulkan suatu data atau informasi karena membutuhkan waktu yang lama, karena untuk menyimpankan suatu data atau informasi dalam rak atau lemari atau lain sebagainya. Dengan adanya database mungkin akan memudahkan seseorang untuk menyimpan data atau informasi dan juga mencari data dan informasi yang diinginkan. Kemudian juga lebih ke keakuratan dari penyimpanan mungkin akan mempermudah seseorang untuk mencari data tersebut dengan adanya database tersebut. Untuk pertanyaan ketiga yaitu keuntungan database. Ada banyak sekali keuntungan dari database. Yang pertama yaitu tentang kehematan waktu untuk kita mencari data. Dengan adanya database mungkin kita akan menggunakan waktu yang lebih sedikit untuk mencari data karena sudah ada informasi yang bisa kita cari dari database tersebut. Kemudian juga mempermudah kita untuk menyimpan data dengan database tersebut karena tidak lagi membutuhkan seperti lemari atau rak-rak dan lain sebagainya. Kemudian juga tentang keamanan, mungkin dengan adanya database kita lebih merasa aman dengan data-data yang kita punya dengan menyimpan data-data kita di dalam database tersebut. Kemudian juga untuk ketersediaan, mungkin kita juga lebih mudah data-data tersebut lebih cepat tersedia dengan adanya database tersebut. Tidak lagi kita mencari kemana-mana data yang sudah ada tersebut. Mungkin sekian kesimpulan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan dari kelompok 4 tadi, maka berakhir pula pertemuan Zoom kita pada kali ini. Kalau untuk absen nanti sudah saya rekam, yang mana yang on cam nanti akan kelihatan. Jadi ini nanti on cam yang ini akan digunakan untuk absen nanti. Dan karena dosen lagi ada halangan, jadi Zoom-nya kita akhiri saja. Baiklah, saya selaku sebagai moderator, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.